Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak maupun Ibu, teman-teman satu sekolahan, di sini saya minta waktunya, mengorbankan waktu panjenengan semuanya untuk sosialisasi penerapan budaya positif. Terlebih dahulu mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang pertemuan SDN 1 Tuguhato dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kesempatan hari ini bisa menghadiri undangan yang spontanitas untuk sosialisasi penerapan budaya positif dari saya sendiri. Saya sendiri seorang calon guru penggerak di angkatan 7 dan di materi itu ada penerapan budaya positif. Di dalam guru penggerak itu di sini ada nilai dan peran. Itu untuk nilai guru penggerak ada mandiri, inovatif, reflektif, berpihak pada murid dan kolaboratif. Dan salah satu peran guru penggerak yaitu adalah menjadi coach bagi rekan guru yang lain. Coach guru yang lain. Nah, di sini saya akan mengeluarkan apa yang sudah saya pelajari di penerapan budaya positif. Di dalam budaya positif, konsep utama dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar siswa, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi, kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah ketiga restitusi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan terhadap cara sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran dengan memerdekakan anak, tetapi tetap harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi begini Bapak Ibu, walaupun sudah merdeka belajar tapi tidak sakit, tidak sembrono, tetap diarahkan ke perkembangan anak itu tetap mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Belajar apa saja untuk belajar profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan tentang profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, terus ada mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu anak-anak kita dorong ke situ Pak. Walaupun sudah merdeka belajar, harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Bagaimana kita bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat perubahan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara lama kita, maka kita perlu mengubah
kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Lanjutkan. Kemudian untuk paradigma pembelajaran adalah stimulus respon. Ini realita bahwa kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita coba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ya, untuk teori kontrol, realitas kehidupan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Modul berpikir menang dan harus menang. Ya. Dalam budaya positif ada disiplin. Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin entah dari diri sendiri maupun penerapannya kepada murid. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin adalah fondasi penting untuk mencapai keberhasilan yang diterapkan untuk menggali potensi dan mencapai tujuan. Dalam budaya kita, disiplin cenderung berubah karena sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam konteks ini digunakan agar anak-anak menjadi patuh. Disiplin di sini membuat anak menjadi patuh. Kondisi ini menjadikan anak tidak nyaman. Ternyata dengan kita menerapkan budaya disiplin itu banyak anak yang tidak nyaman, Bapak Ibu. Anak disuruh untuk melakukan seragam berdasi dan seragam dimasukkan. Di sini pastinya anak cenderung merasa tidak nyaman. Walaupun itu adalah wujud dari disiplin. Lalu bagaimana supaya kita dikatakan menerapkan disiplin yang baik? Ya, jadi tidak hanya kalau dulu itu penerapan disiplin itu yang saklek. Bajunya harus dimasukkan. Mungkin anak-anak merasa tidak nyaman. Guru beri galak seperti itu. Wah, ini Pak Guru itu guru baik. Ganas ini bahaya yang empat. Misalkan seperti itu sudah tidak nyaman anak-anak. Lanjut. Nah, di sini saya akan menerapkan tentang budaya disiplin positif. Kalau tadi disiplin, ini yang diharapkan itu adalah disiplin yang positif, disiplin yang baik. Dengan menerapkan disiplin positif penerapannya tidak ada kekerasan dan ancaman. Itu kata kuncinya, Pak. Tidak ada kekerasan dan ancaman. Tadi kan sudah mengancam, misalkan ayo masuk kelas, kalau tidak masuk kelas nanti, dengan ancaman nanti apa? Dalam praktiknya melibatkan komunikasi dan perilaku yang efektif dari anak-anak, guru dan warga sekolah. Tujuan dari penerapan ini untuk menumbuhkan kesadaran motivasi intrinsik serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sokongan, ancaman maupun hukuman. Penerapan disiplin positif ini akan sangat dinamis dengan melihat kondisi sekolah. Bisa jadi sekolah satu dengan lainnya akan berbeda penerapannya. Nah, ini jelas. Misalkan sekolah yang kutho, sekolah yang desa, carane untuk membuat anak-anak menjadi disiplin yang baik itu Bapak Ibu sudah mempunyai cara sendiri-sendiri. Kita lanjutkan.
sebelum kita melangkah ke penerapan disiplin positif, ya, tentunya harus mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus mengetahui murid-murid kita itu seperti apa. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasarnya? Itu bertahan hidup, misalnya makan, kesehatan, rumah. Terus kebutuhan yang selanjutnya itu adalah kasih sayang. Nah, tentunya dengan kasih sayang dan rasa diterima akan menjadikan hubungan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kesenangan, mencari kesenangan. Yang keempat, penguasaan atas kemampuan. Kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Itu yang harus Bapak Ibu harus ketahui tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita itu mempunyai kebutuhan seperti itu semuanya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, ini sudah saya perlukan untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Nah, jadi anak-anak itu terpaksa, juga tidak boleh terpaksa, ya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang murid melakukan disiplin diri karena takut hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga dari motivasi ekstrinsik dari luar. Anak-anak melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini yang diharapkan. Anak-anak melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini motivasi dari dalam. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Hukuman ini membuat menyakiti, tidak nyaman. Jelas. Anak takut, memaksa. Anak menyembunyikan kesalahan. Anak menjadi rendah diri. Nah, ternyata hukuman itu membuat anak seperti itu. Jadi kebiasaan menghukum anak-anak itu akan menyakiti, ya, anak menjadi takut. Dan membuat anak-anak kalau diberi penghargaan, nah ini juga ada dampaknya. Tidak efektif, merusak hubungan diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ternyata itu juga tidak bagus dalam konsep penerapan disiplin. Nah, ini kalau tadi yang gagal, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ini yang diharapkan Bapak Ibu guru menerapkan tentang konsekuensi dan restitusi. Ya. Dengan konsekuensi dengan murid itu adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Ada stimulus dan respon,
Anak-anak menghormati peraturan. Anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian untuk restitusi itu murid atau anak bertanggung jawab akan perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Anak menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, untuk pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa atau restitusi yang akhir-akhir ini banyak kita dengar ya dalam guru khususnya guru penggerak ya, dan setelah itu sudah familiar untuk apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi anak-anak misalkan dalam upacara atau tidak pas upacara tidak menggunakan atribut lengkap, itu namanya juga pelanggaran. Nah, itu tidak langsung semena-mena langsung mendapatkan hukuman. Nah, kita dekati, kita tanya, terus dikuatkan karakternya biar menjadi mereka itu menjadi lebih kuat. Nah, dipahamkan tentang aturan, kalau istilahnya keyakinan kelas. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi nanti kalau kita nilai itu murid itu tidak jadi sengit yang wajib. Iya, memperbaiki hubungan. Gitu. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Lo pengenmu kepiye? Dan ini kita tidak, kita harus menawarkan. Ini bagaimana? Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang kebutuhan dasar, itu akan menjadi dasar dia untuk melakukan tindakannya. Dan kita harus mengetahui, mencari dari akarnya. Oh, murid kebutuhannya seperti ini, harus begini. Menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan, dikuatkan lagi. Ya, ini ada contoh, misalkan ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini perbedaannya, Pak Bu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, ini contohnya misalkan bagi murid-murid yang sudah kita ajar, itu tentunya sudah sering dilakukan. Ya, saya juga, teman-teman juga melakukan seperti itu. Kemudian mungkin kedepannya dengan adanya pembelajaran yang semakin depannya itu semakin baik, yang berpegang pada diajar di pasaran, yang akan mengubah cara kita mendidik anak-anak. Guru menghukum anak dengan hormat bendera 10 menit. Misalkan ini hukuman. Ini contohnya bagi siswa yang tidak mengerjakan PR, lalu hubungi lapangan, hormat bendera, hukuman. Ternyata itu tidak ada dalam konsep diajar di mana.
Guru marah, anak menjadi takut. Jelas. Ya. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR. Ya, saat istirahat. Nah, pembuara periksa OKE. Ini konsekuensi. Ya, ini konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan itu yang lebih familiar itu adalah keyakinan atau kesepakatan kelas. Maksudnya gini, aturan itu, aturan kelas. Tapi yang lebih disarankan atau itu adalah keyakinan kelas. Atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya. Ternyata guru itu cuma menuntun Pak Bud ya. Nah, guru itu menuntun murid. Kalau referensi sumber bacaan ternyata murid itu lebih banyak pengetahuannya sebenarnya ya lewat HP, ya, laptop dan media-media lainnya itu anak itu sudah luas sekali. Tugas kita adalah menuntun anak. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian untuk posisi kontrol restitusi itu ada penghukum, nah, guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau pemantau dan manajer. Ini ada contoh lagi untuk kasus misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera, tapi tidak mengerjakan PR. Ini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap. Misalkan sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Membuat rasa bersalah. Beberapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan kamu. Itu untuk posisi kontrolnya biasanya Pak Guru atau Bu Guru bisa menanyakan seperti itu, yang membuat rasa bersalah. Kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu yang salah. Guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, itu adalah pemantau. Kemudian manajer, B, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Selanjutnya, ini keyakinan kelas. Ya. Ini ada contoh pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika berkendara roda 2? Ya, kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Kemudian jawabannya adalah keselamatan dan kesehatan. Ya. Nilai-nilai keselamatan garis miring atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Kalau kita sudah yakin, ya itulah yang mempunyai dasar nilai-nilai. Suatu keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tersurat yang diterapkan di kelas atau di sekolah. Ya. Apa kowe nganggo apa disiplin apa atribut kok bisa menentang ya.
kita kuatkan dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Zaman-zaman seperti ini, keyakinan-keyakinan kelas. Mengapa kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini diterapkan untuk mendukung penerapan disiplin positif di sekolahan. Itu gitu khususnya gambaran tentang keyakinan kelas. Jadi jawabannya itu adalah jawaban pisang ini adalah perumpamaan. Kowe kok nganggo helm pas roda 2 itu ngopo? Ya ini adalah selamatan kita arahkan ke sana untuk biar anak itu yakin. Kalau bisa ada diopo. Ya, nah di sini adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ya. Kita ada contoh, kami masuk kelas waktu. Kami tertib melakukan piket sesuai dengan jadwal. Kami menghormati dan menghargai guru dan karyawan serta teman. Ini yang harus diterapkan ke anak adalah keyakinan kelasnya. Kami mandiri dan disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Itu contoh-contoh keyakinan di dalam kelas. Nah ini tadi restitusi ini ternyata ada gambaran tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kan restitusi itu adalah membantu anak murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Menstabilkan identitas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Menstabilkan identitas. Nah, itu ditanya anak itu untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku ternyata memiliki alasan. Dia itu melakukan itu karena dia itu mempunyai alasan tersendiri. Pas pelajaran ngantuk, pas pelajaran ternyata udah bercerita dan itu dia itu punya alasan diri. Kalau belajar cerita dewe dan ulang ya kurang menyenangkan. Ya, bahkan ini tidak. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan, ya kita kembali ke keyakinan kelasnya. Anak-anak termotivasi secara intrinsik ya dari dalam. Anak-anak sudah termotivasi dari dalam. Dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ya, sudah sampai di kesimpulan Pak Bu ya tentang cara menerapkan budaya positif ya. Jadi kita belajar tentang disiplin yang baik atau disiplin positif ya, dalam penerapannya ke anak-anak. Dari yang tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap anak dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi anak. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama,
sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dari warga sekolah, dan akhirnya karakter dan kebiasaan yang baik akan membentuk sebuah budaya positif yang sesuai dengan filosofi pendidikan di Hajar Dewan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan berprofil pelajar. Ya, Pak Bu, demikian yang dapat saya sampaikan tentang apa itu budaya positif di sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang disiplin positif. Mungkin dari penjelasan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan Pak Bu. Mungkin ada pertanyaan dari paparan yang sudah saya sampaikan. Pak Dwi, Pak Bu, enggak? Sedikit saja nggak apa-apa. Pertanyaan benarnya berikan warna berat ini duduk. Cukup jelas Pak Bu ya. Mungkin yang jelas Bapak Ibu, mungkin kalau selama ini kita itu mengajar itu kehendak kita sendiri, itu menurut filosofi Hajar Dewantara tidak dibenarkan. Ternyata kita itu mengajar itu cuma menuntun anak. Jadi carilah cara pembelajaran yang berpihak kepada murid, begitu. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga harapannya dengan adanya paparan yang telah saya sampaikan itu, Bapak Ibu guru menjadikan motivasi untuk juga mengikuti guru penggerak. Ya. Tidak sulit Bapak Bu untuk mengikuti guru penggerak. Ya. Hanya cukup memantau di PKB, kemudian mendaftar, ikuti alurnya. Ya, ada tes mengajar secara daring 10 menit. Sebelumnya itu kita harus mengisi isian cuma 5 soal, kemudian praktik mengajar 10 menit dan tes wawancara. Itu kemudian kalau sudah dinyatakan lolos, itu pendidikan guru penggerak. Itu cuma seperti itu, tidak mudah. Saya doakan semuanya besok mempunyai minat untuk mendaftar. Tidak sulit. Maaf, tidak sulit. Tidak. Ya, cukup sekian saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.